Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai aplikasi rangkaian listrik, di mana ada aplikasi rangkaian listrik seri dan aplikasi rangkaian listrik paralel. Saya sendiri Ilah Putriani dengan NIM 1923 1070. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi transmisi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik adalah penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Jalur yang terinterkoneksi untuk memfasilitasi penghantaran ini dikenal sebagai jaringan transmisi listrik. Transmisi berbeda dengan proses penghantaran listrik dari gardu ke pengguna, yang biasanya disebut distribusi tenaga listrik. Kombinasi dari jaringan transmisi dan distribusi listrik dikenal dengan sistem kelistrikan. Baiklah, selanjutnya sistem dari transmisi listrik. Sebagian besar jalur transmisi menghantarkan listrik berarus bolak-balik 3 fasa tegangan tinggi. Walaupun arus bolak-balik satu fasa terkadang juga digunakan dalam elektrifikasi perkeretaapian. Teknologi arus searah bertegangan tinggi juga digunakan untuk menghantarkan listrik dalam jarak yang sangat jauh, biasanya bisa sampai ratusan mil, karena lebih efisien daripada arus bolak-balik. Teknologi ini juga digunakan pada kabel listrik bawah laut. Listrik ditransmisikan pada tegangan tinggi, bisa sekitar 115 kV ke atas. Untuk mengurangi hilangnya listrik pada saat menghantarkan dalam jarak yang jauh, listrik biasanya ditransmisikan melalui saluran listrik udara. Dapat kita lihat pada gambar, di mana di situ ada gambar pertama atau yang ditandai dengan nomor 1, Electric Generating Station atau stasiun pembangkit listrik. Dari stasiun pembangkit listrik menuju receiving station atau stasiun penyimpanan. Dari stasiun penyimpanan selanjutnya ke distribution station atau stasiun pendistribusi listrik. Dari stasiun distribusi ini akan didistribusikan ke rumah-rumah warga atau tempat pengguna listrik. Selanjutnya, saluran transmisi listrik. Saluran transmisi listrik ada 2, yaitu saluran transmisi udara dan saluran transmisi bawah tanah. Saluran transmisi udara. Saat ini, listrik pada jalur transmisi biasanya memiliki tegangan 110 kV ke atas. Tegangan yang lebih rendah seperti 70 kV dan 33 kV biasanya juga digunakan pada jalur transmisi yang bebannya masih rendah. Sementara tegangan yang lebih rendah dari 33 volt biasanya digunakan untuk distribusi tenaga listrik. Transmisi listrik bawah tanah. Tenaga listrik juga dapat ditransmisikan melalui saluran bawah tanah. Kabel jenis ini memerlukan lahan yang lebih kecil daripada saluran listrik udara. Tidak terlalu tampak dan tidak terlalu terpengaruh oleh cuaca buruk. Walaupun begitu, biaya konstruksi saluran bawah tanah lebih mahal daripada saluran udara. Kerusakan pada saluran bawah tanah juga lebih sulit untuk dideteksi dan diperbaiki. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan sekelompok saya. Baik, saya Sabrina Fadila Barni dengan NIM 192311088 akan menjelaskan aplikasi rangkaian listrik selanjutnya, yaitu rangkaian listrik di rumah tangga. Yang pertama, penggunaan sakaring.
Pada rangkaian listrik di rumah tangga, kawat yang mengalirkan arus listrik sebenarnya memiliki hambatan. Jika arus listrik yang mengalir dalam kawat cukup besar sedangkan penampang kawat cukup kecil, kawat akan menjadi panas. Salah satu resiko semacam ini adalah terjadinya kebakaran. Kawat penghantar yang relatif besar mampu menahan arus yang relatif besar pula tanpa menjadi terlalu panas. Jadi, ada ukuran atau batas aman kawat penghantar sehubungan dengan besar arus yang akan dialirkan. Jika besar kawat tak sebanding dengan besar arus listrik yang dialirkan, akan terjadi kelebihan beban yang dalam kondisi tertentu dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah kelebihan beban pada rangkaian listrik, biasanya digunakan sakelar. Jika terjadi kelebihan beban, sakaring akan putus sehingga rangkaian terbuka. Aliran listrik pun terhenti. Selain akibat kelebihan beban, putusnya sakaring dapat juga diakibatkan oleh adanya hubungan pendek di mana hambatan rangkaian menjadi sangat kecil dan arus listrik menjadi sangat besar. Nah, selanjutnya aplikasi rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada lampu senter. Lampu senter bisa menyala dengan mengeluarkan cahaya akibat aliran elektron yang ada di dalamnya. Ketika sakelar dinyalakan, maka lampu senter bisa menyala dan menghasilkan cahaya. Yang kedua, lampu TL atau lampu tumbler. Lampu ini sering disebut lampu neon. Model lama masih memakai balas. Di dalam boxnya memakai rangkaian listrik seri antara jala-jala dengan balasnya. Yang ketiga ada setrika listrik. Di dalam setrika listrik ada rangkaian seri dengan bimetal atau temperatur kontrol. Begitu pula dengan kulkas. Yang keempat, sakelar atau switch merupakan penerapan rangkaian seri dengan beban. Yang kelima, ada lampu hias pohon Natal model lama. Lampu ini merupakan rangkaian listrik seri beberapa lampu atau 12 volt di seri 20 pcs sehingga dapat menerima tegangan sesuai dengan jala-jala atau 220 volt. Baiklah, saya Nabila Ananda Krisdamayanti, NIM 19231080. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aplikasi rangkaian listrik pada kehidupan sehari-hari yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasangan peralatan secara paralel. Rangkaian listrik di rumah-rumah biasanya dipasang secara paralel. Ini karena dalam rangkaian paralel, setiap peralatan akan mendapatkan tegangan yang sama besar, sedangkan arus listrik yang diperlukan masing-masing peralatan dapat dihitung berdasarkan nilai daya yang dibutuhkan. Jika kita akan menggunakan atau menyalakan beberapa peralatan listrik secara bersamaan, kita perlu memperhitungkan batas maksimal arus yang digunakan. Jika arus total yang digunakan semua peralatan tersebut melebihi kekuatan sekring, maka sekring akan putus. Andaikan sekring pada rangkaian listrik di rumah kita memiliki kekuatan maksimal 4 ampere, maka sekring tersebut akan putus dan aliran listrik di rumah kita akan padam. Kita harus mengganti sekring agar aliran listrik di rumah kita mengalir kembali. Agar sekring tidak putus, kita perlu mempertimbangkan agar pemakaian peralatan listrik tersebut tidak bersamaan. Contoh aplikasi rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari.
distribusi listrik PLN ke rumah-rumah, dan stop kontak yang ada di rumah-rumah. Selanjutnya yaitu power bank. Dalam rangkaian power bank, biasanya memiliki tahanan 0,5 ampere, 2 ampere, atau di atasnya. Seperti halnya gadget yang menggunakan baterai. Power bank juga perlu di-charger jika arus listrik di dalamnya habis. Charger daya membutuhkan waktu berbeda-beda, tergantung dari kapasitasnya. Sejatinya, ada dua jenis tegangan dalam rangkaian power bank, yaitu 3,7 volt dan 7,4 volt. Bila menggunakan tegangan 3,7 volt, maka power bank tersebut perlu menggunakan DC inverter supaya bisa menjadi 5 volt. Untuk yang menggunakan 7,4 volt, hanya menggunakan regulator IC 7805 untuk mendapatkan tegangan sebesar 5 volt. Jadi, dengan sendirinya penggunaan tegangan 7,4 volt pada power bank dinilai lebih simpel. Selanjutnya yaitu cara kerja power bank. Power bank terdiri dari baterai dan rangkaian elektroniknya sebagai pengatur listrik ketika power bank diisi, atau ketika power bank digunakan untuk mengisi. Power bank dengan merek yang berbeda tentu memiliki jenis baterai dan rangkaian yang berbeda. Power bank umumnya mempunyai baterai yang disambung secara paralel, sehingga arus yang keluar besar dan voltasenya tetap. Yang perlu dijadikan patokan kuat dan tidaknya power bank mencharger arus baterai ponsel adalah besarnya ampere yang tertera di masing-masing jenis power bank. Semakin besar ampernya, semakin lama pula habis dayanya. Maka dari itu, power bank dengan arus besar akan terlihat gemuk atau besar bodinya karena di dalamnya ada baterai yang semakin banyak disambung secara paralel. Umumnya, baterai di dalam power bank memiliki voltase 3,7 volt, sedangkan baterai dari ponsel smartphone sekarang ini rata-rata menggunakan voltase 5 volt. Dengan demikian, akan ada konversi tegangan dari 3,7 volt ke 5 volt. Tegangan inilah yang nantinya bisa digunakan untuk mencharger gadget. Baiklah, saya Sri Wulandari akan melanjutkan penjelasan mengenai penerapan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari, di mana selanjutnya yaitu pada mobil mainan yang menggunakan baterai. Mobil mainan yang menggunakan baterai seperti baterai litium. Sumber listrik yang ada pada mobil terletak di dalam baterai. Ketika skalar dinyalakan, maka kedua ujung baterai yang mengandung muatan listrik akan terhubung dengan motor listrik yang ada pada mobil mainan tersebut, sehingga mobil-mobilan dapat berjalan. Seperti gambar berikut. Baterai, apapun bentuknya, memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Rangkaian listrik pada mobil mainan yang menggunakan baterai menyebabkan elektron mengalir dari kutub positif ke kutub negatif pada saat skalar pada posisi on, yang mana aliran elektron ini disebut dengan arus listrik yang biasa dilambangkan dengan huruf I. Namun, apabila skalar pada posisi off, maka mobil-mobilan tidak akan berjalan ataupun menyala karena arus listrik tidak mengalir atau terputus. Jadi dapat disimpulkan bahwa arus listrik akan mengalir pada rangkaian yang tertutup dan mobil mainan dapat bergerak karena adanya aliran elektron. Selanjutnya yaitu pada lampu senter. Lampu senter dapat menyala karena adanya aliran elektron di dalamnya. Pada keadaan normal, lampu senter mati. Namun, ketika skalar dihidupkan, maka arus listrik yang tersimpan di dalam baterai akan mengalir dari terminal positif ke skalar. Lalu, arus listrik akan mengalir menuju lampu senter, sehingga lampu senter dapat menyala dan menghasilkan cahaya. Dan dari lampu, arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif. Begitupun seterusnya hingga skalar dimatikan.
Rangkaian baterai pada senter disusun secara seri bersamaan dengan lampu senter, seperti gambar. Pada rangkaian seri baterai senter, output yang dihasilkan yaitu tegangan akan meningkat, tetapi kuat arus listriknya akan tetap sama. Misalnya, dua buah baterai senter disusun secara seri seperti gambar. Tegangan yang dihasilkan baterai akan meningkat 2 kali lipat. Jika tegangan tiap baterai 1,5 volt, maka tegangan keluaran akan menjadi 3 volt. Berbeda dengan tegangan, kuat arus yang dihasilkan besarnya akan tetap sama dengan yang tertera pada baterai. Selanjutnya, adapun komponen-komponen penyusun lampu senter, yaitu seperti gambar. Nomor 1 menunjukkan baterai yang berfungsi sebagai sumber arus listrik. Sedangkan nomor 2 menunjukkan lampu reflektor yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi lebih terang. Nomor 3 menunjukkan lempeng logam yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam dari dasar bohlam. Dan yang keempat menunjukkan switch atau skalar, yaitu untuk menghubungkan atau memutus arus antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam.